saat ini aktivitas kita dilakukan seperti biasa, tapi jangan lengah ya, karena virus COVID-19 masih ada di sekitar kita. Lindungi diri dan keluarga dengan rutin melakukan adaptasi kebiasaan baru. Pertama, wajib pakai masker jika keluar rumah. Lalu rajin cuci tangan dengan sabun atau pakai hand sanitizer. Terus hindari menyentuh area wajah. Yang berikutnya, jaga jarak dengan orang sekitar. Hindari kerumunan ya. Ingat selalu protokol kesehatan saat pulang ke rumah. Jangan sentuh benda di dalam rumah. Segera cuci tangan, desinfeksi benda-benda yang dibawa dari luar. Segera mandi ya dan berganti pakaian. Yang berikutnya, tingkatkan imunitas tubuh ya dengan makan makanan yang bergizi dan minum vitamin jika diperlukan dan rutin berolahraga. Ayo tuntaskan penularan COVID-19 bersama, kita bisa. Anggap alergi di masa pandemi COVID-19. Setiap orang tua pasti pernah mendengar kata alergi. Alergi merupakan salah satu jenis gangguan dari sistem kekebalan tubuh. Alergi dapat terjadi bila sistem kekebalan seseorang memiliki sensitivitas yang berlebihan terhadap alergen atau lebih peka, sedangkan pada orang lain tidak menimbulkan masalah. Apa penyebab reaksi alergi? Adalah satu, dari hirupan, contohnya bisa dari debu, parfum, bulu hewan, dan asap rokok. Yang kedua, bisa dari makanan, misalkan dari telur, susu, keju dan olahannya, gandum, kacang, dan seafood. Lalu yang ketiga, lewat dari kontak, misalkan dengan memelihara hewan. Lalu yang keempat, bisa dari lain-lain ya, misalkan dari obat-obatan atau sengatan lebah. Jenis alergi berbeda-beda ya di setiap orang. Gejala alergi pada kulit, misalkan dapat rasa gatal, ruam merah, biduran, wajah dan bibir bengkak. Gejala alergi pada mata dan hidung, dapat rasa gatal di daerah hidung, mata merah dan gatal, hidung juga berair, buntu atau bengkak. Lalu pada pencernaan, dapat berupa diare, mual, muntah, atau nyeri kolik pada bayi. Lalu yang berikutnya, gejala alergi pada saluran nafas, dapat berbentuk batuk pilek, dada terasa berat, sesak nafas, dan nafas berbunyi atau dikenal dengan sebutan penyakit asma ya. Yang paling berat adalah shock anafilaktik, yaitu hilangnya kesadaran secara cepat kurang dari 30 menit setelah terpapar pencetus alergi lalu tidak sadarkan diri. Lalu, apakah ada hubungan antara alergi dengan COVID-19? Gejalanya memang mirip ya, namun dari penelitian yang ada tidak menunjukkan bukti penderita alergi mudah terinfeksi COVID-19 maupun menderita COVID-19 yang lebih berat. Kapan harus periksa ke dokter? Anda bisa periksa ke dokter jika mengalami gejala alergi yang semakin bertambah berat ya. 1. Mengganggu aktivitas sehari-hari, lalu muncul bersama gejala lain seperti demam dan yang lainnya. Lantas apa yang harus dilakukan? Yang pertama, tetap di rumah ya, jaga jarak, hindari interaksi selama pandemi COVID-19. Namun, selama tinggal di rumah juga harus memperhatikan kebersihan lingkungan rumah ya, terlebih pada anak dengan alergi, dengan makan makanan seimbang 3 kali sehari, dengan lauk pauk, sayuran, makanan pokok, dan buah-buahan. Lalu olahraga rutin 30 menit per hari dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Aktivitas lain yang disarankan selain olahraga bisa dengan berjalan kaki. Lakukan pekerjaan rumah yang menggerakkan otot. Tingkatkan imunitas tubuh dengan gizi seimbang, tidak merokok, konsumsi vitamin, kontrol rutin, istirahat cukup, dan senam ringan ya. Lalu, apa yang harus dihindari? Hindari paparan alergen, cari pencetusnya, stop merokok, karena rumah adalah tempat terlindung dari bahaya asap rokok. Untuk tips mengurangi paparan pada alergi debu, yang pertama, debu dibersihkan dengan lap basah ya. Lalu, bersihkan lantai secara teratur. Kemudian, ganti dan cuci spray setiap minggunya ya. Lalu, pakai masker ketika membersihkan rumah ya, jangan lupa. Yang terakhir, buka jendela kamar setelah dibersihkan ya.
Pandemi tidak menghalangi untuk mengatasi alergi, tetap tanggap terhadap alergi selama pandemi COVID-19 ya. Semoga bermanfaat. Semoga Ramadan kali ini bisa kembali seperti sedia kala ya. Bisa keluar rumah untuk mencari aneka makanan untuk berbuka. Bisa sholat tarawih berjamaah di masjid. Bisa mudik dan menjumpai orang tua dan bisa berkumpul dengan teman dan keluarga.